Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidatul Hasanah dengan NIM 2414010178. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan materi tafsir Tabarawi, yaitu pada Quran Surat An-Naml ayat 17-19. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Terjemahannya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu asbabun nuzul dari Quran Surat An-Naml ayat 17-19. Ini mana Quran Surat ini turun sebagai bagian dari kisah Nabi Sulaiman yang dijadikan Allah sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Pada ayat 17 ini menjelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan dari jin, manusia, dan burung yang tersusun rapi dan tunduk kepada kepemimpinannya. Nah, menurut penafsiran Ibnu Katsir, di mana kisah ini itu disampaikan untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya itu merupakan karunia Allah kepada Nabi sesuai dengan kehendaknya, sehingga kaum Quraisy itu tidak seharusnya meragukan kerasulan Nabi Muhammad hanya karena beliau tidak memiliki kerajaan besar. Nah, pada ayat 18 ini menceritakan seekor semut itu yang memperingatkan kaumnya agar masuk ke sarang supaya tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Nah, menurut penafsiran dari At-Tabari dan Al-Qurtubi, ayat ini itu menunjukkan mukjizat Nabi Sulaiman yang mampu memahami bahasa hewan. Nah, selain itu juga kisah ini mengandung pelajaran
tentang kepemimpinan yang penuh kasih dan sayang, dan tidak menzalimi makhluk lain, bahkan kepada makhluk kecil pun seperti semut. Sedangkan pada ayat 19 ini menjelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman itu tersenyum ketika mendengar perkataan semut lalu berdoa kepada Allah agar mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Ayat ini itu menjadikan pelajaran bahwa seorang pemimpin itu memiliki kekuasaan yang sangat besar yang seharusnya bersikap rendah hati, bersyukur, dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dan dengan demikian, ayat ini itu mengajarkan nilai kepemimpinan, sikap disiplin, syukur, dan kerendahan hati dalam kehidupan manusia. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu penafsiran dari Quran Surat An-Naml ayat 17-19. Yang dimana menurut Ibnu Katsir, ayat 17 ini menjelaskan besarnya kerajaan Nabi Sulaiman yang memiliki pasukan dari jin, manusia, dan burung, yang semuanya tunduk dan teratur di bawah kepemimpinannya. Jadi hal ini merupakan bukti kekuasaan Allah sekaligus mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Pada ayat 18 ini, Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwasanya kemampuan Nabi Sulaiman itu memahami bahasa semut merupakan ilmu khusus dari Allah. Nah, kisah semut itu menunjukkan bahwasanya makhluk kecil itu memiliki kehidupan dan aturan sosial. Pada ayat 19 ini, Nabi Sulaiman ini mencontohkan sikap syukur dengan berdoa kepada Allah yang ketika menyadari nikmat yang diterimanya. Hal ini itu menunjukkan bahwasanya kekuasaan itu harus diharuskan membuat seseorang itu semakin rendah hati dan bersyukur. Nah, menurut At-Tabari menjelaskan bahwasanya kata yuza'un itu pada ayat 17 itu menunjukkan pasukan Nabi Sulaiman itu berjalan dengan tertib dan disiplin. Hal ini itu mengajarkan pentingnya keteraturan dan kepemimpinan yang baik. Pada ayat 18 ini, At-Tabari itu menafsirkan dialog semut sebagai bukti nyata bahwa Allah itu memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memahami bahasa hewan. Pada ayat 19 ini, Nabi Sulaiman itu dipandang sebagai bentuk kesadaran spiritual seorang pemimpin yang selalu memohon kepada Allah dengan kemampuan bersyukur dan beramal soleh. Dan menurut Al-Qurtubi ini, pada ayat 17 itu menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak menolak kekuatan dan kekuasaan selama digunakan untuk kebaikan. Dan pada ayat 18, kisah semut itu mengandung pelajaran tentang kerjasama, kepedulian, dan komunikasi dalam kehidupan sosial. Sedangkan pada ayat 19 ini, doa Nabi Sulaiman itu mengajarkan nilai syukur, kerendahan hati, dan pentingnya memohon rahmat Allah dalam setiap keadaan. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat An-Naml ayat 17-19. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang terorganisir dan disiplin. Di mana ayat 17 ini menunjukkan bahwasanya pasukan Nabi Sulaiman itu tersusun rapi dan teratur. Yang dimana nilai ini itu mengajarkan pentingnya disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan yang baik dalam mengajarkan mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu kepedulian terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Yang dimana pada ayat 18 kisah semut itu mengajarkan sikap peduli dan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Nilai ini itu menanamkan sikap empati, kepedulian sosial, serta tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga yaitu komunikasi dan kerjasama. Yang dimana dialog semut itu dengan kaumnya itu menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik, serta kerjasama yang baik dalam menjaga keselamatan bersama. Nilai ini itu dapat diterapkan dalam pembelajaran kelompok serta kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu kerendahan hati dalam pemimpin. Pada ayat 19 ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu tetap rendah hati meskipun memiliki kekuasaan yang sangat besar. Nah, nilai itu mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh sombong atas ilmu, jabatan, dan prestasi yang kita miliki. Yang kelima yaitu syukur atas nikmat Allah. Doa Nabi Sulaiman itu mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah, baik berupa ilmu, kekuasaan, ataupun kehidupan. Nah, sikap syukur ini dapat membawa kita keberkahan dalam hidup. Yang terakhir yaitu pendidikan akhlak dan amal soleh, yang dimana
Ayat ini tuh menunjukkan bahwasanya tujuan dari pendidikan dalam Islam itu bukan hanya sekedar kecerdasan saja, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia serta beramal soleh, menjadi pribadi yang beriman serta bermanfaat. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana Quran Surat An-Naml dari ayat 17 sampai 19 ini mengandung banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang penting dalam kehidupan. Nah, seperti kisah Nabi Sulaiman ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan yang baik itu harus disertai dengan kedisiplinan, keteraturan, dan tanggung jawab. Serta ayat ini itu juga mengajarkan pentingnya kepedulian sosial terhadap makhluk hidup, komunikasi yang baik, serta kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dari sikap Nabi Sulaiman tadi, Al-Quran itu menanamkan nilai-nilai kerendahan hati serta rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Dan juga ayat-ayat ini itu menegaskan bahwasanya tujuan dari pendidikan itu dalam Islam itu tidak hanya membentuk kecerdasan saja, tetapi juga membentuk akhlak yang baik, keimanan, serta amal yang soleh, dan menjadikan kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.